Ya, Dengar, Pak. Dengar Pak, Ya, oke. Dengar, jelas. Pak. Ya, tinggal lanjut ya. Ya, ini rumus EPS nih, earning per share, yaitu laba bersih per lembar saham. Jadi, pembagian antara laba bersih yang diperoleh perusahaan di periode tertentu dengan jumlah saham yang beredar. Ini kita terkait dengan saham nih. Jadi, kalau udah saham ini, yang pertama kita diharapkan tentu kita dapat apa? Dapat dividen ya. Dividen itu laba yang dibagi. Itu namanya dividen. Sebenarnya yang pemegang saham itu dianggap sebagai investor atau pemegang saham atau apa namanya stakeholder lah. Nah, kita beri contoh nih, misalnya Habib, Mas Habib memiliki 1.000 lembar saham, ya. Mungkin ada yang kertas di apa, tolong siapin juga coret-coret kertas di meja, siapin misalnya. Misalnya Mas Habib memiliki 1.000 lembar saham, tolong dicatat 1.000 lembar saham, dan Zafran memiliki 2.000 lembar saham. Kita bertanya bagaimana cara mengetahui berapa keuntungan per lembar saham yang dimiliki masing-masing. Ya, semua harus dibagi sesuai lembar saham yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kita nanti masukkan, sedangkan perhitungan EPS terlihat laporan keuangan perusahaan sebagai berikut. Ingat lagi, tolong dicatat. EPS adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar kali 100%. Ya, oke. Kita lihat laporan. Jadi perusahaan amanah. Ini ada laporan laba rugi. Misalnya ada penjualannya 15 juta. Harga pokok penjualan atau HPP-nya 8.500.000. Berarti ada laba kotor atau gross profit 6.500.000 rupiah. Kemudian kita kurangi dengan biaya-biaya usaha. Ada biaya penjualan 1.500.000, biaya admin dan umum 3.500.000. Kita total berapa biaya-biaya usaha? 5 juta. Kemudian laba kotor dikurangi biaya-biaya usaha, dapatlah laba usaha. Ini dari usaha. Baru ada pendapatan lainnya. Nah, ini pendapatan lainnya tadi yang Bapak sampaikan, ada dari pendapatan yang non halal, ya bisa juga dari pendapatan bunganya atau dari pendapatan denda. Nah, itu yang non halal maksud di sini, pendapatan lainnya. Dapatlah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak 2 juta. Ya, 2 juta, kemudian dikurangin pajak 20%, 400.000, laba bersih 1.600.000. Nah, ini dari laporan ini, nanti kan kita mau menghitung berapa sih si Habib apanya keuntungan yang didapat, berapa juga buat si Zafran. Nah, ini dari tabel terlihat, nah ini memang nggak bisa dipindah-pindah apa. Di tabel terlihat, ingat aja bahwa perusahaan itu memperoleh laba bersih tadi berapa? 1.600.000. Ya, laba bersihnya terlihat 1.600.000. Misalnya lembar saham yang ada sebanyak 10.000 lembar. Berapa porsi keuntungan yang menjadi bagian Habib dan Zafran? Nah, kita lihat bagaimana cara menghitung EPS. Laba perusahaan adalah 1.600.000. Kita cari dulu. Kita cari kunci-kuncinya dulu. Apa yang diketahui? Laba perusahaan kita ketahui. Kemudian jumlah saham beredar atau jumlah saham perusahaan 1.000 lembar. 10.000 lembar. Laba bersih per sahamnya tinggal dibagi. Laba perusahaan adalah 1,6 dibagi 10.000. Dapatlah Rp160 per lembar saham. Ya. Pertanyaannya, Habib berapa? Kita kali, Habib mendapat keuntungan 1.000 lembar saham dikali 160. Dapat 160.000. Sementara Zafran ya arti dua kali dia. Karena Zafran memperoleh apa tadi sahamnya adalah 2.000 lembar. 2.000 lembar saham dikali 160, 320.000. Nah, itu kalau menghitung EPS. Harus kita ketahui laba bersih dan saham yang ada sekarang. Ya, harus diketahui. Dah, paham ya di sini untuk apa EPS? Ya, Ada Pak. pertanyaan? Paham Pak. Paham ya?
Jadi beberapa manfaat dengan adanya EPS ini, suatu perusahaan dan investor apa? Laba per saham tertinggi berarti perusahaan cukup menguntungkan. Kalau laba per sahamnya itu tinggi, cukup menguntungkan untuk membayar lebih banyak uang kepada pemegang saham. Itu aja. Kemudian eh, perbandingan EPS terhadap dua perusahaan yang sama dapat digunakan oleh investor untuk menentukan kinerja dari satu perusahaan. Ya, misalnya ada dua perusahaan sama-sama bisnisnya itu sama tapi lokasinya berbeda gitu misalnya. Ada satu di Jakarta, satunya di Bandung. Nah, ini pemegang saham tuh sama-sama menjalankan bisnis. Ada lihat tuh dari EPS tuh dia lihat, wah kalau EPS-nya rendah berarti dia bisa, wah, berarti nggak menguntungkan bisnis yang di lokasinya apa di Jakarta apa di Bandung. Nah, itu bagi si investor dia bisa menilai kinerja dari suatu perusahaan. Yang kedua, dia bisa membentuk sebuah tren untuk pertumbuhan EPS. Akan memberikan perkiraan yang lebih baik mengenai seberapa menguntungkannya EPS bagi perusahaan di masa lalu dan di masa yang akan datang. Jadi perusahaan dengan peningkatan laba per saham dianggap lebih menguntungkan daripada perusahaan dengan laba per saham rendah. Ya, itulah. Ada beberapa perusahaan, ya terutama yang terlibat dalam teknologi, dapat menginvestasikan kembali keuntungan mereka untuk meningkatkan minat bisnis. Ya, dari keuntungan, makanya dia bisa berkembang lagi ke perusahaan yang baru. Namun demikian, investor masih melihat EPS sebagai ukuran profitabilitas perusahaan. Jadi artinya profitabilitas itu ukurannya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit. Itu dari EPS. Kemudian perhitungan saham syariah yang kedua itu ada namanya PER, Price Earning Ratio. Ini PER ini dapat membantu investor untuk melakukan penilaian saham atau valuasi saham. PER juga mengukur hubungan harga saham dengan laba per lembar saham. Jadi atau earning per share, laba laba per lembar saham. Ada dua komponen yang dilibatkan dalam price to earning ratio atau PER ini menggunakan rumus PER yaitu harga saham per lembar. Tolong dong, tolong bisa di ini di mute ya. Ada dua komponen yang dilibatkan dalam perhitungan PER ini menggunakan rumus price to earning ratio, yaitu harga saham per lembar, harga saham per lembar namanya closing price atau P, dan lembar per saham, laba per saham atau namanya EPS tadi, earning per share. Dari kedua komponen tersebut perhitungan sebagai berikut. Bagaimana menghitung rumus PER itu? Harga saham per lembar dibagi EPS atau PER sama dengan P per EPS. Keterangannya apa? PER itu price to earning ratio, P itu adalah harga penutupan saham per lembar atau closing price. Biasanya dikenal dengan juga dengan lambang P. Kemudian EPS, earning per share atau laba per saham. Oke, ini ya. Lanjut. Contoh, ada dua perusahaan nih. Perusahaannya X dan Y. Dia mencatatkan harga saham per lembar dan EPS yang berbeda-beda. Berikut perbedaan harga saham dan EPS kedua perusahaan tersebut. Ini perusahaan X, perusahaan Y. Kita lihat dari data yang ada. Harga saham atau closing price perusahaan X ini 50.000. 50.000, perusahaan Y itu 2.200. Kalau kita lihat di sini, harga sahamnya tinggi ini. Yang si X ini. Si B ini cuma 2.200, tapi dia 50.000. Apa cukup itu bisa menentukan perusahaannya baik? Belum tentu. Kita lihat. Ternyata laba per sahamnya atau EPS selama 12, 4.000. Laba per lembar saham 4.000. Sementara perusahaan Y cuma 100. Nah, kita lihat lagi. Nilai per perusahaan X dan Y adalah sebagai berikut. Kita hitung pernya dulu. Ya, price to earning ratio-nya. Per perusahaan X adalah
Kan rumusnya tadi. MO, itu. P dibagi EPS atau harga saham per lembar dibagi EPS. Kita lihat, perusahaan X itu 50.000, price-nya 50.000 dibagi dengan EPS, P per EPS. 12,5, ya, 12,5 rupiah, ya. Sementara per untuk perusahaan Y adalah 2.200 bagi 100. Nah, mana yang lebih baik nih? Y atau perusahaan X atau perusahaan Y? Dan Halo? Y. Ya, Mas Widi? iya, Pak. B, perusahaan Y kan? Karena pernya itu lebih tinggi daripada X. Oke. Nah, itu kalau cara menghitung eh, per ya. Jadi kalau kita lihat dari sini dari data yang kita olah ini, perhitungan per di atas menunjukkan kalau per perusahaan X ini lebih rendah dibanding per perusahaan Y. Hasil dari per dengan rumus per memberi hasil yang berbeda-beda di tiap-tiap saham. Sehingga para investor itu dia berharap dapat menemukan saham yang mampu mengembalikan modal mereka. Ya, kalau dari investor itu targetnya. Bisa nggak dia mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan. Berikut keuntungan dengan metode PER. Jadi di PER pun menjadi salah satu pertimbangan apakah mereka membeli saham pada harga yang wajar atau sebaliknya. Ya, namun saat membandingkan dua perusahaan ditemukan perbedaan nilai yang terbagi menjadi PR kecil dan PR besar. Nah, kalau lihat tadi perbedaan yang kedua ini dari kedua perusahaan X dan Y ini, di mana perusahaan X sekalipun mempunyai harga saham dan EPS-nya lebih tinggi. Betul kan? Harga sahamnya 50.000, per EPS-nya juga lebih tinggi. Ternyata punya nilai per yang kecil, cuma 12,5. Sementara perusahaan Y punya harga saham dan EPS lebih rendah. Harga sahamnya cuma 2.200, begitu juga dengan EPS-nya cuma 100, tetapi punya per yang tinggi. Nah, saham dengan per yang tinggi diartikan bahwa saham itu bertumbuh dia. Sebab perolehan laba tercatat membuat para investor mempunyai harapan pada saham ini di masa depan yang dapat mereka bersedia membayar lebih tinggi. Tapi namun demikian, saham dengan per yang terlampau tinggi sebaiknya dihindari juga karena volatilitas naik turunnya itu ya. Naik turunnya nanti juga sangat tinggi kalau volatilitas naik turunnya. Jadi saham dengan per yang sangat tinggi sangat berisiko. Ya, kemudian per tinggi juga bisa mengindikasikan saham tersebut nilai terlalu tinggi atau over value namanya. Jadi jangan terlalu tinggi. Maksudnya kita kalau melihat perusahaan itu membandingkan perusahaan itu perusahaan yang sejenis. Ya, untuk membanding per segala macam atau laba per share itu jangan perusahaan yang berbeda, yang jenisnya sesama. Misalnya perusahaan tekstil kita bandingkan dengan perusahaan tekstil. Perusahaan elektronika kita banding dengan elektronik. Otomotif kita banding dengan perusahaan otomotif. Ya, gantung bisnisnya. Jangan perusahaan otomotif kita bandingkan dengan perusahaan keramik. Misalnya. Perusahaan otomotif dibandingkan dengan keramik Toto, ya kan bergerak di bidang keramik dia lalat. Nah, itu nggak bisa kita bandingkan. Mungkin Toto ini kita bandingkan dengan American Standard. Nah, itu relevan. Jadi kita bisa fair menilainya. Ya, sebanding lah kalau membandingkan itu dengan yang sebanding. Yang ketiga, perhitungan saham syariahnya ada namanya PBV, Price to Book Value. Jadi indikator yang lain cara menghitung dan yang hampir sama dengan PER adalah PBF. Hampir sama tapi tidak sama ya, hampir. Rumus PBF, harga saham per lembar. Nah, ini tetap harga saham per lembar juga dibagi dengan book value per share atau PBF sama dengan market capital dibagi dengan book value. Ya, PBV dipakai untuk menilai harga satu saham mahal atau tidak. Apa saham itu murah atau mahal? Jadi apabila PBV-nya semakin besar,
berat sahamnya semakin mahal dan begitu sebaliknya. Artinya PBV yang makin tinggi itu adalah perusahaan yang bagus. Coba lihat. Kita lihat sebagai contoh lagi nih. Wow. Ya, perusahaan sebuah contoh perusahaan X mengumumkan EPS-nya. EPS dari perusahaan tersebut adalah Rp1.000. Laba per lembar sahamnya Rp1.000. Jika pada saat itu misalnya harga saham perusahaan X adalah 10.000, harga sahamnya atau P-nya tadi, paham ya? P-nya 10.000, bahwa per-nya ini dapat kita hitung berikut sebagai berikut. Per sama dengan 10.000 dibagi 1.000. Bahwa nilainya adalah 10. Nah, contoh yang lain pada dua perusahaan. Misalnya pada perusahaan A dan B. Investor mungkin merasa harga saham perusahaan B lebih murah atau memiliki nilai yang lebih baik dibanding perusahaan A. Ternyata harga saham tidak menunjukkan jumlah market value dari suatu perusahaan. Belum tentu. Ini menunjukkan tidak dapat menilai perbedaan di antara dua perusahaan hanya berdasarkan harga saham. Jadi tidak cukup kita menilai dengan P-nya saja. Ya, kita menilai dengan harga P. Misal ini 10.000, apanya harga sahamnya. Kemudian yang satu lagi perusahaannya 15.000. Mana bisakah membandingin lebih? Belum, nggak bisa, nggak cukup. Ya, jadi kita lihat. Tiga siksaan mah ya. Ini yang di Sebenarnya sini. si Lulu tuh Oh, jauh. halo, halo. Apa pakai undangannya? Dah mau jauh enggak undangan eta. Cek share di foto gitu ya. Mas Heri tolong di mute. Ya, tolong ya, tolong dulu. Nah, kita lihat ini berikut data perusahaan A dan B. Kita lihat perusahaan A, perusahaan B. Harga saham perusahaan A-nya 5.000. Perusahaan B 4.000. Ya, kita lihat. Jumlah sahamnya, ini jumlah saham yang beredar nih. 10 juta, ini 50 juta. Kapitalisasi pasar 50 miliar. Apa maksudnya kapitalisasi pasar itu? Nilainya adalah harga saham dikali dengan jumlah saham. Dapatlah 50 miliar. Betul ya? Sementara perusahaan B, kapitalisasi pasarnya adalah 200 miliar. Besar ya, sepertinya kan besar. Kita lihat. Pendapatan tahunannya 10 miliar. Sama pendapatannya, 10, sama 10 miliar. EPS-nya berapa di perusahaan A? EPS-nya 1.000. Ya, dari mana 1.000? Dari mana datangnya 1.000? Halo? 1.000 ini dari mana datangnya EPS nih? Ingat EPS rumusnya tadi apa? Ini pendapatan tahunan atau laba bersih tadi kan 10 miliar. Kita bagi dengan 10 juta. Jumlah saham. Ya, jumlah saham. Nah, itu dapat EPS. EPS adalah laba dibagi dengan jumlah saham. Dapat 10, dapat 1.000. Sementara perusahaan B cuma 200. Nah, ini EPS-nya 200. PE rasionya, ini dari mana? PE rasio tadi hitungannya. PE rasio adalah harga saham dibagi dengan EPS. P dibagi EPS. Ya, dapatlah 5. Sementara perusahaan B, PE rasionya atau PER-nya adalah 20. Jadi kalau lanjut. Nah, jadi kita analisis. Kita analisis gini, mana tadi kelewat. Ya, kita analisa gini. Pada tabel ini, meskipun perusahaan B nih memiliki harga saham yang lebih rendah. Nih, harga sahamnya 4.000, lebih rendah. Dan juga meskipun keduanya memiliki pendapatan tahun yang sama. Pendapatannya sama nih. Sama-sama 10 miliar. Perusahaan A sebenarnya memiliki nilai yang sama dengan asumsi semua hal lainnya sama. Ya.
Tapi perusahaan A mengeluarkan jumlah saham yang lebih sedikit. Jumlah saham yang lebih sedikit. Ini 10 juta, ini 50 juta dibanding perusahaan B. Dan dengan melihat pada total kapitalisasi pasar masing-masing perusahaan, kita dapat melihat bahwa investor menetapkan nilai yang lebih kecil pada equity perusahaan A. Ya, sebagai hasilnya, pendapatan yang sama sebesar 10 miliar rupiah dibagi pada jumlah saham yang lebih sedikit, sehingga membuat EPS lebih besar. EPS lebih besar untuk perusahaan A dan otomatis membuat PE rasionya lebih rendah. Ya, karena apa? Ya, PE rasio itu tadi adalah P dibagi EPS. Otomatis dia tuh pada perusahaan A. Oleh karenanya, meskipun harganya lebih tinggi, nah, harganya lebih tinggi nih, harga sahamnya lebih tinggi, perusahaan A sebenarnya memiliki nilai yang lebih baik jika dibanding perusahaan B. Nah, dibanding dengan perusahaan B, tentunya dengan asumsi kedua perusahaan sepenuhnya identik dalam semua aspek. Nah, gitu ya. Ini, ini analisa ya tadi. Nanti bisa di, di, dibuka lagi. Oke. Yang berikut adalah rate of return dan nilai saham. Penentuan besar rate of return dan nilai saham biasa atau common stock. Nilai saham biasa namanya common stock lebih sukar dibandingkan dengan obligasi dan saham preferen. Ya, saham istimewa ya, karena saham istimewa saham preferen. Karena perkiraan pendapatan dividen, harga saham, dan pertumbuhan dividen di waktu yang akan datang adalah sulit untuk diperkirakan, sulit untuk diprediksi di masa yang akan datang. Jadi, biaya saham biasa merupakan penghasilan yang berasal dari dividen plus capital gain. Ya, capital gain itu maksudnya ini nih. Dari tahun ke tahun kita kan ada saham di satu perusahaan. Nah, itu nilai saham itu juga dari tahun bisa naik. Ya, karena perusahaan mengalami keuntungan, sedangkan lembar sahamnya nggak bertambah, ya itu dia akan menambah nilai sahamnya. Nah, itu nanti itu merupakan capital gain. Maka besarnya rate of return dari saham tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. Nah, ini dengan cara berikut. Perhitungan saham syariah. Ya, rumus yang diharapkan ya. Atau ini bukan rumus nih. Maaf Bapak edit sedikit. Ini bukan rumus. Return. Return. Return yang diharapkan. Ya, return yang diharapkan itu D1 ditambah buka kurung P1 dikurang P0 tutup kurung dibagi P0 dikali 100%. Jadi ini untuk menghitungin apa nih? Rate of return dan nilai saham. Ya, tingkat pengembalian dari saham maksudnya nih. Jadi D1 itu dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama. Kalau tahun tahun kalau sekarang namanya D0 kan, tapi tahun pertama namanya D1 atau dividen diharapkan pada tahun pertama. Karena ini perkiraan, jadi harapan. Kemudian P1 adalah harga saham yang diharapkan pada akhir tahun pertama. Kita mau mengetahui dividen, berapa sih dividen kita nanti diperkirakan. Nah, itu kalau kita bisnis belajar bisnis bisa dihitung nih. Berapa kita akan dapat dividen tahun depan. Nah, dengan kita berinvestasi, kita tahu dulu nih harga saham sekarang, harga saham pada saat ini, tahu perkiraan saham yang akan datang. Nah, kita perkirakan baru kita tahu bisa hitung dividen. Contoh, satu saham biasa dibeli dengan harga 10.000 per lembarnya, maksudnya nih harga saham biasa dibeli dengan harga 10.000 per lembar. Yang pemodal itu mengharapkan cash dividen. Ya, cash dividen itu 400 rupiah per lembar saham. Itu maksudnya.
Dan mereka juga mengharapkan bahwa pada akhir tahun pertama saham tersebut akan dapat dijual dengan harga 11.000. Wah, jadi kita dari sini ketahuan nih. Boleh Bapak tanya, bisa tolong Bapak tanya, yang mana yang eh, P1 yang mana? Halo? P1 angkanya berapa? 11.000 Pak. 11.000. P0? 400. Harga saham pada waktu P0. P0. 10.000, Pak. Jadi P1-nya 11.000, P0-nya 10.000, sementara yang per 100 itu apa tuh? Yang 400 dividen. Dividen dividen ya. C1. Dia mengharapkan dividen di tahun depan tuh 400. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan berapa rate of return-nya. Kita sekarang menghitung berapa sih tingkat pengembaliannya. Karena dia berapa nanti 400 dari saham tersebut. Kita masukkan ke rumus. Nah, ini rumus return yang diharapkan. Aduh, ini Bapak kok maaf nih kok rumus dia return nih. Return yang diharapkan. Ya, oke. Ya, return yang diharapkan itu D1 ditambah P1 dikurang P0 dibagi P0 dikali 100. Kita masukin 400 ditambah buka kurung 11.000 dikurang 10.000 tutup kurung kita bagi 10.000. Karena P0 tadi kan P0 itu adalah harga saham pada saat ini. Harga saham harga penelitian ini. Akhir tahun pertama saham tersebut dapat dijual dengan harga ini. Saham biasa dibeli dengan harga 10.000. Ini berarti saat ini nih, harga saham pada saat ini. Oke, lanjut. Ya, jadi 400 kita tambah dengan 11.000 dikurang 10.000 dapatlah 1.000. Jadi 400 ditambah 1.000, 1.400 dibagi 10.000 dikali 100%. Dapatlah 14%. Nah ini kalau ngitung berapa sih return yang diharapkan adalah 14%. Jika kita mengharapkan kembalian 14%, kita akan dapat adalah 400. Ya, 400 kita apanya eh, rupiahnya 400 rupiah per lembar sahamnya itu sekitar 14%. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan harga saham saat ini? Harga saham saat ini berapa ini? Kalau tahun depan itu harga sahamnya diperkirakan adalah 11.000 dengan tingkat pengembaliannya adalah 400 rupiah per lembar atau sekitar 14%. Berapa sih lembar harga saham saat ini? Nah, kita hitung juga. P0 itu adalah D1 ditambah P1 dibagi 1 ditambah R. Kita mau ngitung P0-nya nih. Ya ingat ya, nanti di soal ada ini bisa bisa pertanyaannya bisa dua di sini. Hitung pertama apanya rate of return-nya berapa persen. Yang kedua kita menghitung berapa harga saham pada saat ini. Nah, ini contoh, kita telah mendapatkan informasi bahwa suatu saham akan memberikan cash dividen tahun depan 400 rupiah. Kita udah tahu nih, lanjutan dari soal yang tadi. Dan diperkirakan harga saham pada akhir tahun depan adalah 11.000. Sedangkan rate of return yang diharapkan oleh pemodal adalah 14%. Maka harga saham pada waktu ini, masukin rumus, P0 itu adalah saham saat ini. Waktu ini, P0 sama dengan D1 400. Ya, harapan ini tak diperkirakan atau harapan dividen di tahun depan atau cash dividen. Ditambah dengan price atau harga tahun depan, harga sahamnya kita perkirakan P1. Ditambah 1 ditambah R. R inilah ya, rate of return, tingkat pengembalian yang diharapkan. Kan 14%, berarti 0,14.
Jadi kita masuk ini 400 ditambah ini kan 11.400 dibagi 1,14 dapat 10.000. Coba sebentar ya, Bapak ada Excelnya nggak? Nah, Pak masuk dulu ke ini, mudah-mudahan ada Excelnya. Manajemen keuangan. Oh, perhitungan. Oh, sebentar NPV. Ah, iya ya. Ini Sampai tujuh rumus. detik nggak? Hmm. Ya, itu UAS ya. Waduh, kok nggak dulu ada Bapak punya. Coba sebentar ya, sebentar. Buka dulu ke nama. Hmm, semester kan. Nggak ada. Nah, manajemen keuangan. Nah, nggak ada. Semester. Ah, nggak ada. Lagi nggak ada nih. Tapi nanti bisa di ini. Tapi bisa diikutin ya. Bisa diikutin dengan contoh soal yang ada di sini ya. Bisa kan? Ah, itu nanti dia mudahnya memang di Excel dia apa sih di apa? Kalau dimasukin, nah kalau Bapak kan udah angka jadi masuk ke sini nih. Belum kadang nggak ketemu di mana Bapak simpan itu. Nah, ini nanti bisa diperhatikan. Kemudian ya, ya di sini ketahuan bisa dihitung jadi 11.400 dibagi 1,14. Coba coba pakai kalkulator itu enggak? Iya, sudah betul, Pak. Nah, betul ya. 10.000. Jadi sudah kita masuk tadi perhitungan saham syariah, apalagi materinya kita sesuai tadi udah per saham syariah, kita masuk ke Jakarta Islamic Index. Ya, Jakarta Islamic Index ini biasa disebut dengan JII, adalah suatu indeks saham yang ada di Indonesia, menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis-jenis saham yang memenuhi kriteria syariah. Jadi pembentukan ini kerjasama antara pasar modal, dalam hal ini PT Bursa Efek dengan Dana Reksa Investment Management atau PT DIM, ya JII telah dikembangkan sejak tahun 2000. Tujuannya apa JII ini? Untuk meningkatkan kepercayaan investor melakukan investasi pada saham berbasis syariah. Jadi dengan JII ini orang bisa lihat perusahaan-perusahaan mana aja yang ada di Jakarta Islamic Center nih. Kalau yang di apa di Bursa Efek itu kan banyak, ada yang bukan, ada yang konvensional, ada yang syariah. Nah, kalau syariah bisa dilihat di sini. Kalau mau investasi dia di JIS yang di GII yang mana? Ya, jadi tujuan pembentukan meningkatkan kepercayaan investor melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di Bursa Efek. Ya. Kemudian perkembangan produk syariah di pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan. Namun pengembangan produk syariah tersebut juga mengalami beberapa hambatan. Apa ya? Tingkat pengetahuan dan pemahaman pasar modal syariah. Ini tugas dari eh, apa ya? Mungkin pemerintah melalui dewan-dewan syariah, ya itu ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah. Ya, kemudian minat pemodal atas efek syariah, kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah, kemudian pola pengawasan, proses atau persiapan penerbitan efek syariah, kelembagaan atau institusi yang mengatur. Nah, ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Di ini pun JII ini atau Jakarta Islamic Index ini setiap 6 bulan dia melakukan review, direview tuh perusahaan-perusahaan yang ada terregistrasi di JII ini. Ya, sedangkan perubahan jenis usaha emiten itu akan dimonitor oleh OJK. Di Badan Pengawas Pasar Modal ada lagi nih OJK. Itu udah pakai kode referensi Bang. Jadi memang nggak Bapak tampilkan di sini ada sekitar tahun apa dulu tahun 2019 ada penambahan 31 saham baru yang masuk. Ya, nanti bisa Bapak tambahkan apa di foto nanti ada 31 dengan kodenya biasanya kode saham itu 4 huruf. Tapi saham-saham yang dimasuk ke saham syariah. Jadi saham-saham yang masuk perhitungan namanya perhitungan isi ya. Ya. Nah, itu menggantikan daftar saham sebelumnya yang tercantum dalam pengumuman Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Jadi isi itu adalah indeks saham syariah Indonesia. Salah satu indeks saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di dalam isi terdapat semua perusahaan yang sanggup dikategorikan ke dalam saham syariah. Jadi kalau kita ingin berinvestasi di pasar modal, kemudian menentukan instrumen saham syariah, maka maka kita sanggup menimbulkan isi sebagai pola atau benchmark. Jadi sanggup menentukan saham syariah mana yang berkinerja elok dan mempunyai prospek cerah. Jadi kalau kita lihat perbedaan isi dengan JII, kalau isi itu dia semua saham syariah yang ada di BI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Sedangkan JII itu hanya 30 saham syariah. Ya, jadi apa saja kriteria dan indikator JII ya gitu bicara mengenai apa tadi ya Jakarta Islamic Index. Penjelasannya bahwa terdaftar sebagai konstitusi isi selama 6 bulan terakhir, termasuk ke dalam 60 saham dengan nilai kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Itu selalu bergerak itu. Kalau di apa? Kalau di konvensional itu namanya LQ45 saham tuh, saham-saham favorit. Nah, kalau di sini namanya di JII, Jakarta Islamic Index. Itu setiap 6 bulan kan di review tadi itu. Nah, dia kemudian termasuk 60 saham dengan nilai kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Nah, di ranking lagi 60 saham tersebut kemudian diseleksi kembali dan diambil 30-nya. 50% dari itu. Ya, 30 saham dengan nilai transaksi harian tertinggi dalam 1 tahun terakhir di pasar reguler. 30 saham terpilih inilah yang akan masuk ke dalam JII. Jadi bisa yang ada semua saham syariah ada di isi Indeks Saham Syariah Indonesia. Kalau yang khusus 30 yang favorit itu ada di JII. Jadi cara yang kalau diisi semua saham syariah ada, aktifanya dia tidak ditentukan. Kalau yang masuk JII, rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Ya, jadi rasio kewajiban terhadap aktiva 90/100. Kemudian filternya atau penyaringnya kalau diisi itu semua saham syariah yang ada di BI. Sementara kalau yang di JI dipilih dari 60 saham yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun. Kemudian dari segi likuiditas, ya likuiditas tidak ditentukan. Ya, kalau bicara mengenai likuiditas, berarti kita bicara aset dengan hutang. Ya, kalau di JII ditentukan dari 30 saham yang memiliki tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. Nah, baru kita masuk ke sukuk. Di sukuk kita bahas ada 4.
poin ya. Dasar Al-Quran sukuk, kemudian prinsip dan karakter obligasi syariah, jenis transaksi sukuk, praktek sukuk di Indonesia. Sukuk kita bahas mengenai dasar hukumnya dulu. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu sak. Sak itu memiliki arti instrumen legal. Ya, menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution atau HAOIV, sebuah lembaga ekonomi Islam internasional, mendefinisikan bahwa suku sebagai sertifikat dengan nilai yang sama mewakili bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, hak pakai dan layanan, atau dalam kepemilikan aset proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus. Jadi pengertian menurut Undang-Undang SBSN ya, bahwa suku adalah surat berharga. Jadi SBSN itu adalah surat berharga suku negara. Ya. Suku adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dasar hukum surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 275, 278 sampai 280. Dalam 275 itu orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Nah, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itulah. Jadi hati-hati dengan riba. Jadi padahal jual beli itu halal. Nah, dia menganggap jual beli itu sama dengan riba, menambah-nambah ya, yang tidak apa, nah, itu menjadikan riba. Kemudian wahai orang yang beriman itu di ayat 278-nya, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Kemudian di 279-nya, jika kamu tidak mengerjakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangimu. Jadi kalau riba ini, kita bermusuh melawan Allah dan Rasul. Nah, cuma dalam utang piutang boleh berutang, tapi yang tidak boleh menambah-nambah itu. Itu yang riba. Jadi jika ada orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah bahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Prinsip dan karakteristik obligasi syariah. Ada 7 poin. Jadi obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah. Ini ada 7 ya. Jenis instrumen yang dikelola emiten serta hasil perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non halal. Obligasi syariah menekankan pada pendapatan investasi, bukan berdasarkan pada tingkat bunga atau kupon, tetapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil. Tapi kita tetap harus pelajari juga nih keduanya nih, baik kupon maupun bagi hasil. Kemudian pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai kesepakatan bersama, atau pas secara sebulan, pembagian pendapatannya apa 2 bulan, ataupun 6 bulan, apapun setahun, sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mekanisme obligasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah. Yang keenam, apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian dana investor. Kemudian hak kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dipindah tangan kepada pihak lain sesuai kesepakatan atau perjanjian. Ini suku ini sering disamakan dengan obligasi, padahal dia sebenarnya tidak sama, tapi bahkan secara penamaan suku juga disilakan sebagai obligasi syariah. Namun terdapat perbedaan antara suku dan obligasi. Ya, perbedaan tersebut dapat kita lihat beberapa kategori. Pertama apa? Dari segi prinsip dasar, suku bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Sedangkan obligasi adalah surat pernyataan hutang dari issuer.
dari issuer ini atau disebut dengan emiten yang menerbitkan surat utang itu namanya emiten atau issuer. Dari sisi klaim, pada suku klaim kepemilikan didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik, sedangkan pada obligasi emiten menyatakan sebagai pihak peminjam. Obligasi emiten menyatakan sebagai pihak peminjam. Nah, ini kata kita lihat nih. Perbedaan karakteristik suku dan obligasi. Deskripsinya penerbit kalau suku sama pemerintah sama-sama bisa pemerintah korporasi. Sifat instrumennya sertifikat kepemilikan pernyataan atas suatu aset. Kalau obligasi instrumen pengakuan hutang. Penghasilan imbalan bagi hasil margin. Kalau obligasi bunga kupon atau capital gain. Ya, nama beda. Jangka waktu pendek menengah, kalau obligasi menengah panjang. Kemudian underlying aset diperlukan, kalau obligasi tidak. Pihak yang terkait ada namanya obligator, supervisor, investor, trustee. Kemudian obligor, issuer atau investor. Kalau harga, market price, sama-sama harga pasar. Investor, islami, konvensional. Kalau obligasi hanya di konvensional. Pembayaran pajak, bullet atau amortisasi, sama dengan obligasi. Penggunaan hasil penerbitan harus sesuai dengan syariah. Kalau obligasi, bebas. Nah, kemudian masuk kita ke jenis transaksi suku. Suku mudharabah. Ya, suku atau sertifikat mudharabah dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi dalam suatu perekonomian. Ya, ini dalam sertifikat ini mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Ingat ya, mudharabah itu ada pemilik modal atau sahibul mal, ada namanya yang pengelola itu namanya mudharib. Dengan menunjuk partner, nah itu partner itu nama di sini mudharib nih. Menunjuk partner atau pilihan sebagai mudharabah untuk menjalankan bisnis. Yang menjalankan bisnis itu adalah mudharib. Yang sementara yang pemilik adalah sahibul mal. Ikatan atau akad mudharabah pada ikannya adalah ikatan penggabungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta. Jadi namanya kalau pemilik usaha itu adalah yang sahibul mal, dengan pemilik harta itu namanya mudharib atau yang menjalankan bisnis ini. Ada lagi suku ijarah. Suku ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaan jelas dan ketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli atau lease. Sewa di mana pembayaran atau return pada pemegang suku. Jadi berkat fleksibilitas pada aturan ijarah, pelaksanaan sekuritisasi kontrak ijarah merupakan faktor kunci dalam mengatasi masalah-masalah manajemen, likuiditas untuk pembayaran kebutuhan sektor publik di negara-negara berkembang. Jadi di sini ini masalah sewa menyewa ya, kontrak sewa beli, nah, itu adalah suku ijarah secara teorinya. Kemudian ada lagi suku musyarakah. Jadi suku musyarakah ini, pengertian musyarakah sendiri itu adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi, ya investasi, kontribusi atau amal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bisa 2 orang, bisa 4, pokoknya 2 atau lebih. Jadi di suku musyarakah ini merupakan sertifikat nilai yang sama yang diterbitkan untuk memobilisasi dana, menggerakkan dana yang digunakan berdasarkan persekutuan firma atau namanya itu CV ya, persekutuan komanditer. CV sehingga pemegang-pemegangnya menjadi pemilik dari proyek yang relevan atau memiliki aset berdasarkan bagian masing-masing yang merupakan bagian portofolio aset mereka. Bisa 25% kalau 4 orang, 25% sama. Bisa juga 10, 30, 10, 30, 40, 20 bisa persentasenya. Jadi kemudian suku musyarakah dapat ditebus relatif sama dengan suku mudharabah.
Sudah. Kemudian suku istisna. Jadi ingat ya, kalau istisna itu adalah kontra untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayarannya tunai, tapi pengirimannya di masa yang akan datang. Dia kalau istisna ini boleh tunai, boleh dicicil. Ya, tapi penyerahan pengirimannya di masa yang akan datang dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak. Jadi barangnya barang yang spesifik, bukan yang barang umum. Ya, ini khusus lah. Dapat digunakan menghasilkan kualitas, contohnya pembiayaan pembuatan pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol. Kemudian pada istisna ini, kepemilikan penuh dari bagian yang dibangun segera dipindahkan kepada pembeli dengan harga jual yang ditunda, yang secara normal tidak hanya menutupi biaya pembangunan, tetapi juga ada keuntungan yang dapat disahkan, termasuk hal-hal lain. Mungkin ada biaya pengikatan dana untuk jangka waktu periode pembayaran kembali. Ini materi ini kalau mengenai akad-akad syariah ini di akuntansi keuangan syariah sudah dipelajari dulu nih di semester 4. Ada lagi sukuk salam. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari. Sama, sama dengan istisna, tapi ini lebih apa lagi ya? Lebih tegas lagi dalam kontraknya pembayaran harus dilakukan di muka. Kalau yang istisna tadi boleh dilakukan di muka tunai, boleh juga diangsur, boleh juga di akhir sesuai dengan kesepakatan. Kalau yang salam itu benar-benar dilakukan di muka di awal, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Barangnya juga belum tersedia saat itu. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Ya, karena itu juga dilarang dalam syariah. Penerima tidak boleh menjual kembali komoditas salam sebelum menerimanya. Akan tetapi ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel. Nah, itu ingat dulu tuh salam paralel ya di belajar di akuntansi keuangan syariah. Jadi antara kontrak yang pertama dan yang kedua ini dia harus independen. Tidak harus terpisah satu sama lain. Kemudian murabah. Ya, suku murabah ini suku yang lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik. Jadi ini untuk sektor publik ini banyak berhubungan dengan pihak pemerintah. Dalam kasus pemerintah membutuhkan barang-barang dengan harga tinggi digunakan. Jadi antara pemerintah dengan pihak swasta lah. Dia membelinya melalui penjualan kredit, membayar angsuran. Penjual akan melakukan amortisasi biaya dan returnnya atau margin keuntungan untuk keseluruhan periode. Jadi barang yang dijual itu juga dia akan diangsur juga apa? Nggak sekaligus dibebankan sama dia. Barang itu dia melakukan amortisasi. Ya, amortisasi selama periode angsuran. Jadi di sini dalam sukuk murabah, rumah murabah ini pemerintah akan menerbitkan sertifikat berdasarkan jumlah angsuran, di mana setiap sertifikat memiliki masa jatuh tempo. Jadi setiap jatuh tempo dikeluarkan sertifikat, itulah yang akan diterima oleh si yang memberikan apa nih pinjaman lah, yang mewakili hak kepemilikan atau pemilikan barang tersebut dari penjual yang tidak dapat dipindah tangankan dan sejumlah klaim yang tidak dapat diubah. Kemudian tambahnya penjual atau pemegang sertifikat pertama dapat memindahkan haknya ya. Dapat memindahkan haknya kepada pihak lain, di mana pembayaran akan sama dengan nilai yang tercantum pada sertifikat dikurangin biaya pengumpulan. Nah, kemudian praktek sukuk di Indonesia. Di antara praktek riba yang mengalami perubahan, sehingga banyak umat Islam yang terpedaya dalam jual beli inah. Jadi modernisasi jual beli inah terwujud dalam bentuk jual beli sukuk yang berbasis aset. Sukuk yang berarti surat berharga jangka panjang berdasarkan
prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Jadi berdasarkan suku ini, emiten wajib membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Nah, jadi kita lihat nih ada contoh-contoh. Ini kita lihat. Kita lihat contoh perdagangan suku di Indonesia. Ini ada namanya suku retail seri SR0011. Ini contoh ya. Suku retail merupakan surat berharga syariah negara, SBSN, yang diterbitkan, siapa yang menerbitkan? Tentu pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenq, berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan kepada perseorangan atau individu warga negara Indonesia di pasar perdana. Maksudnya pasar perdana ini adalah pasar perdana hanya ada dua pihak, yaitu emiten dan penjamin emisi, dan hanya untuk transaksi pembelian syariah. Jadi antara si pembeli dengan emiten saja, itu maksudnya pasar perdana. Nah, itu namun dengan pasar primer. Nanti ada namanya juga pasar sekunder. Ya, pasar sekunder itu sudah melalui tidak langsung ke emitennya, tapi nanti ada broker perwakilan. Nah, kita lihat nih, item penerbitnya dari suku retail ini, perusahaan penerbit adalah SBSN, Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. Obligatornya adalah pemerintah RI, tenor 3 tahun. Biasanya suku retail itu biasanya jangkanya panjang, di atas 2 tahun ya. Kalau 1 sampai 2 tahun itu biasanya adalah suku tabungan. Kemudian jatuh temponya 10 Maret 2022. Nominal pelunasan 100% saat jatuh tempo. Sifatnya dapat diperjualbelikan mulai 11 Juni 2019. Jatuh temponya 10 Maret nih, kita lihat. Oh, underlying. Ya, underlying-nya adalah BMN atau proyek badan milik negara dan proyek anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019. Kalau pemerintah sudah menerbitkan, pasti ya kita sebagai pemegang suku ini pasti insya Allah aman ya. Karena sudah dijamin oleh pemerintah. Kemudian akadnya adalah wakalah. Ijarah aset to be lease. Kemudian masa penawaran pembukaannya itu di 1 Maret. Ya, pembukaannya di 1 Maret 2019. Nah, kemudian itu pembukaan, sebentar, Pak, ketinggalan. Ini harus ada pembukaan, ada penutupan ini. Penutupan. Penutupannya di 21 Maret 2019 pukul berapa? 10 WIB. Ya. Ya. Nah, ini ya. Ini channel penawaran ya, dia offline. Dalam artinya offline, tidak melalui mobile atau internet banking. Tanggal penjatahannya 26 Maret 2019, settlementnya 28 Maret, minimum pemesanan 1 juta dan kelipatan. Dan kelipatan 1 juta. 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada gitu ya. Kemudian maksimum pemesannya 3 miliar. Mekanisme kuponnya fix, tetap. Kuponnya, tingkat pengembalian yang di sini, rate of return-nya ada 8,5%. Ada pajak kupon ya, ini mah pahak nanti Pak Edit. Pajak kupon 15%.
Kita lihat di sini. Nah, dari sini karena dia kalau udah suku perdagangan suku ini berarti apa? Risikonya risiko gagal bayar itu kecil karena sudah dijamin oleh negara. Begitu juga risiko likuiditas itu akan aman, risiko pasar juga akan terjamin. Kemudian kita lihat simulasi kupon. Ya, ya. Jadi simulasi kupon kita lihat nih. Investor menempatkan dana, ini dengan ada pernyataan begini dari apa? Dari pemerintah menerbitkan suku retail. Ini informasi tabelnya. Sekarang ada investor. Dia menempatkan dananya pada dana SR 011 dengan detail sebagai berikut. Kupon tadi berapa? Kuponnya atau nominal kuponnya rate-nya adalah 8,05% gross per tahun. Nominal investasi 1 miliar. Ya kan boleh. Nah, ini orang ini investasi 1 miliar. Pembayaran kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 10 Mei 2019. Ya, kuponnya adalah 10 Mei 2019. Pembayaran kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 10 per bulannya dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 10 Maret 2022. Ada soalnya tadi mana? Ini. Tanggal jatuh tempo 10 Maret 2022. Ya. Kita kupon pertama. Kita lihat dulu kupon pertama. Settlementnya 28 Maret. Benar nggak? Kupon pertama settlement ini. Settlement 28 Maret 2019. Tanggal kupon pertama 10 Mei 2019. Jadi kalau melihat sini kita lihat dulu. Kan ditentukan tadi. Kupon pertama, mana tadi aturannya? Kupon pertama dilakukan 10 Mei. Nih, tanggal kupon pertama 10 Mei. Pembayaran kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 10 per bulannya. Dan pembayaran terakhir 10 Maret. Kita ngitung, kupon pertama bulan berlaku long kupon. Kenapa? Karena tenornya lebih dari 1 bulan. Dari mana? 28 Maret sampai dengan 10 April. Karena dia sifatnya bayar per bulan. Setiap tanggal 10 per bulannya. 28 Maret tuh settlementnya kan. Ini 28 Maret. Kita lihat di sini. Dan benar nggak 13 hari? Kalau menghitungnya Maret ke 10 April. 29. 29 1 hari. 30. Eh, 30 2 hari. 31 3 hari. 31 3 hari. Tambah 10 hari. Ya berarti 13. 13 dibagi 31 hari. Dikali nominal kupon. Dikali nominal. Ini rumusnya ya. Menghitung kupon pertama ini. Nominal investasi dikali 1/12. Kenapa 1/12? Karena kita menghitung per bulannya. Maka di sini adalah 13 di 13 dibagi 31 hari dikali 8,05%. Nilai kupon dikali nominal investasi 1 miliar dikali 1/12 bulan. Dapatlah 2.814. Nanti setelah Bapak share ini baik di grup maupun di apa di e-kampus, nanti tolong dicek pakai kalkulator. Ya, ini kupon pertama nilainya adalah 2.814.000. Kemudian itu kupon pertama. Sekarang kita menghitung adalah kan ini tadi dia apa? Tanggal kupon pertamanya 10 Mei. Nih, 10 Mei. Itu kita hitung lagi kupon sebulan penuh. Kita menghitung kupon sebulan penuhnya kan mulai dari 10 April. 10 April sampai dengan 10 Mei 2019. Rumusnya nominal kupon karena dia full 1 bulan. Jadi nggak ada parsialnya. Nominal kupon dikali nominal investasi dikali 1/12. Jadi 8,5% dikali 1 miliar dikali 1/12 dapatlah 6.709.000. Baru kita hitung kupon pertama. Ya, baru kita hitung kupon pertama adalah nilai A ditambah B. Nilai A ditambah B.
Tolong diperhatikan ya. Ini membahas sekali apa ini untuk kisi-kisi UAS juga. Jadi ini kupon yang per- pertama berlaku long kupon. Ini yang pertama nih, periode 28 Maret sampai 10 April, 13 hari. Berarti 2.800.000 kupon pertama A ditambah B. 2.814.000 ditambah B. B adalah kupon sebulan penuh. 9.523. Ini gross. Pajaknya belum kita hitung. Kan dipersyaratkan tadi pajak berapa? 15% pajak kupon. Makanya kita hitung di sini. Dipotong pajak 15% dikali 9.523.000. Atau ini dikali 85% sama dengan 8.094.550. Ini adalah net. Ya. Ini adalah net ya. Ini adalah kupon pertama nilainya. Nah, dia disebutkan tadi, kupon kedua gimana tadi? Pembayaran kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 10 per bulannya. Dan pembayaran terakhir dilakukan 10 Maret. Kita lihat di sini, kupon kedua dan selanjutnya. Ini soalnya juga bisa. Kupon kedua dan selanjutnya dibayar setiap bulan dengan perhitungan bulan penuh sampai jatuh tempo. Benar kan? Jatuh temponya kan di sini, mana jatuh tempo? Jatuh temponya adalah 10 Maret 2022. Jadi setiap tanggal 10. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, dengan perhitungan bulan penuh sampai jatuh tempo. Sampai 10 Maret 2022. Dengan perincian perhitungan. Nilai kupon dikali nominal dikali 1/12. Maka 8,05 dikali 1 miliar dikali 1/12. 6.709.000 gross. Cuman di kupon pertama saja nilainya yang besar. Karena apa? Ada bagian inilah. Kupon yang 28 Maret sampai 10 April harus kita hitung karena itu ada settlementnya. Dan dia melakukan pembayaran lah saat itu settlement itu. Dapat dari sini dipotong pajak 15%. 15% atau 6.709 dikali 85 dapatlah 5.702.600 semua. Ini selama berapa nih? Sampai sampai selesai. Ya. Bulan ketiga, keempat, kelima sampai di 10 Maret 2022. Nah, itu. Ya, bisa di ini itu mengenai apa? Contoh perdagangan, cara menghitung simulasi kupon. Kemudian, dikit lagi, dua slide lagi. Kemudian apa mekanisme keuntungan transaksi suku? Untuk menjelaskan mekanisme atas keuntungan dari transaksi suku, kita ilustrasikan berikut nih. Contoh, Habib nih seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang tertarik membeli suku. Dari kedua jenis suku yang ia ketahui yaitu suku tabungan dan suku retail. Suku tabungan, produk investasi surat berharga, SBN yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dikelola sesuai prinsip syariah. Di sini si Habib ini dia membeli investasi di suku tabungan. Ia menginvestasikan uangnya pada suku seri ST ya. Ini suku tabungan nih. Tadi kan SR, suku retail, ini ST, suku tabungan sebesar 10 juta. Investasi 10 juta rupiah dengan tenor 2 tahun. Biasanya suku tabung ini maksimum 2 tahun. Dan nilai imbal hasil 7,4% per tahun. Ya. Berikut. Dalam prakteknya, perhitungan imbal hasil atau suku dibayarkan setiap bulan. Sehingga untuk menghitung keuntungan Habib per bulan, gimana? 10 juta dikali 7,4%. Sama dengan 740.000 per tahun. Ya, karena pembagian imbal hasil diberikan setiap bulan, tepatnya pada tanggal 10, maka 740.000 dibagi 12. Inilah 61.667. Dia nggak nyebut di sini ya. Di sini, namun itu masih keuntungan kotor atau gross profit. Karena dalam suku perlu dibayarkan pajak sebesar 15%. Sehingga keuntungan bersih yang diterima Habib setiap bulannya adalah 52.417 per bulan selama 2 tahun. Nah, ini kan disebut tadi. Selama 2 tahun. Nih, imbal hasilnya 7,4% per tahun. Sehingga total dalam 2 tahun adalah
1.258.008. Dari mana hitungannya nih? 2 tahunnya. 52 juta dikali 24. Kita lihat. Berikut disajikan perhitungan di atas dalam bentuk tabel. Modal investasi 10 miliar. Kok 10 miliar? Ini suku tabungan. Tabungan. Ya. Ini tadi kok 10 miliar? 10 juta. Ya, betul ya 10 juta. Kita lihat di sini. Benar tadi invest ya 10 juta. 10 juta. Returnnya 7,4. Tenornya 2 tahun atau 24 bulan. Pajak 15%. Keuntungan kotor per bulan 10 juta dikali 7,4% dibagi 12. Dapatlah ini gross. Keuntungan bersih per bulan minus pajak 15%. Keuntungan per bulannya 61,67 dikali 15%. Inilah pajaknya. Berapa netnya? 61.667 dikurang 9.250. Ini yang netnya setelah pajak. Total keuntungan dalam 2 tahun 52.417 dikali 24. Inilah 1.258.000 selama 2 tahun dengan investasi 10 juta. Jadi total modal dan keuntungan 10 juta ditambah 1.258.000 Rp8 11.200.000. Inilah cara menghitung keuntungan dari transaksi suku. Ini adalah kalau ini cara menghitung simulasi kupon. Nah, ini tolong dipelajari. Habis ini Bapak share di grup ya. Ini juga nanti Bapak share juga informasi gambaran untuk soal-soal kita di UAS. Nah, itulah Nanda pertemuan kita hari ini. Materinya sudah Bapak sampaikan. Ya, nanti bisa dipelajari di slide-nya ya. Ada pertanyaan? Materinya cukup panjang, jadi ya, Mas Arif ada? Belum ada, Pak. Ya, Mas Darsono, Mas Usep, masih apa ya? Masih on mata, masih oke? Cukup, Pak. Nanti saya baca-baca lagi, Pak, materinya, Pak. Ya. Nanti kalau ada apa, di grupnya jangan diam. Kalau ada pertanyaan silahkan aja di share Pak. Kalau ada pernah ada masalah atau pernah kasus atau pernah dapat informasi silahkan kita buat diskusi ini. Ya. Baik, Pak. Insya Allah, Pak. Siap, Pak. Tolong dipelajari materinya untuk setiap sesi yang nanti Bapak kirimkan. Ya, karena kan nanti UASnya juga waktunya cukup ya, waktunya seminggu itu cukup sih. Ya, cukup lah. Karena open book juga materi ada semua gitu. Tolong Ya, nanti Pak. ini ada beberapa yang Bapak agak susah membaca kemarin tuh. Karena mungkin buru-buru jadi waktunya kurang atau apa. Tapi yang bagus juga ada. Nah, jadi tolong dicicil gitu. Jangan sekaligus mengerjakannya hari itu, cicil aja jadi agak nyaman. Materi pasti Bapak urut. Nggak mungkin Bapak lompat dari materi soal nomor 1, materi ke-10, nggak. Pasti materi yang ke-7, ke-8, 9, 10, 11. Ya. Oke, ya. Sudah jam 10, lewat setengah jam ya. Jadi Bapak terima kasih ya selama ini sudah mengikuti perkuliahan. Bapak juga mohon maaf ada terlebih kurangnya, terlalu cepat menjelaskan, atau ada yang hal-halnya yang kurang pas, tetapi Bapak sudah berusaha menyampaikan seefektif mungkin, karena kita lewat Zoom ini tidak semuanya bisa ditampilkan di apa di 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 komputer. Baik, Pak. Jadi pakailah referensi buku-buku yang Bapak rekomendasi. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Nah, ya, terima kasih jaga kesehatan ya supaya bisa selalu menjalankan aktivitasnya. Demikian, ini masih hadir 41. Nah, jadi 41 orang ya. Aduh. Ya, ini kan pertemuan terakhir nih. Ya kalau yang nggak hadir takutnya sayang aja dapat informasi nggak dapat informasi. Tapi rekaman-rekamannya kemarin ada ya di share oleh Mbak Nurjana ya. Ya Pak. Ya,
Ya, terima kasih Anda semua dan teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya mudah-mudahan menambah ilmu kita semua, menjadi amal ibadah juga, ya ladang ibadah buat kita karena menuntut ilmu itu dia disunahkan oleh Rasul dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi nggak ada batas usia. Semoga ya menjadi amal ibadah. Marilah kita tutup perkuliahan ini sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin.